Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Permana. Kembali lagi, baru nganter Kindi. Jadi sekarang mau mengomentari satu berita menarik ya tentang depresi, bahkan ada kecenderungan bunuh diri katanya ya di dokter spesialis, di calon dokter spesialis ya atau PPDS. Nah, sebelum mengomentari aku mau sharing dulu tentang PPDS ya, pendidikan dokter, teman-teman. Barangkali teman-teman belum tahu informasi tentang ini. Jadi kalau mau jadi dokter, ini mah untuk umum ya. Barangkali teman-teman juga udah tahu, tapi aku share dulu di awal. Jadi untuk jadi dokter itu, teman-teman lulus SMA itu masuk fakultas kedokteran, programnya namanya program pendidikan dokter ya. S1 program pendidikan dokter itu lulusannya jadi sarjana kedokteran atau SKED gelarnya ya, sarjana kedokteran. Nah, sarjana kedokteran ini belum tentu jadi dokter. Dia mempelajari kedokteran aja, mempelajari pengobatan ya. Makanya kalau di luar negeri itu namanya Faculty of Medicine. Ya, obat-obatan gitu. Orang-orang yang statusnya jadi physician ya, orang yang mempelajari ilmu kedokteran gitu. Sarjana kedokteran, tapi belum bisa atau belum boleh, belum berhak untuk berpraktek menjadi dokter gitu. Kalau untuk berpraktek menjadi dokter, jadi masih akademisi kedokteran, masih akademisi atau ilmuwan kedokteran, ilmuwan kesehatan gitu. Nah, untuk berpraktek menjadi dokter, seorang SKED sarjana kedokteran itu perlu melakukan koas dulu istilahnya. Nah, orang-orang yang koas itu adalah profesi dokter. Dokter apa? Dokternya dokter umum. Jadi bukan dokter spesialis, belum, masih dokter umum. Jadi dokter itu ya ada dokter umum dulu. Nah, setelah jadi dokter baru sekolah lagi, kuliah lagi gitu setara S2, namanya PPDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis. Jadi PPDS ini levelnya lebih dalam, lebih tinggi, otomatis lebih susah, lebih mendalam daripada dokter biasa ya. Ada koas, nanti kalau PPDS ada residen gitu teman-teman. Nah, aku tahu karena dari 2014, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 itu aku mendampingi beberapa PPDS di satu kampus bergengsi. Jadi PPDS itu program pendidikan dokter spesialis tuh ya, bergantung spesialisasinya apa aja, macam-macam ya. Yang aku dampingi itu, aku kurang lebih ngedampingi 5 atau 6 PPDS ya di sebuah kampus bergengsi di kota besar lah gitu. Yang aku dampingi itu PPDS Rehab Medik. Jadi ini yang paling aku ingat ya, paling berkesan karena deket banget. Jadi PPDS Rehab Medik itu kalau nggak salah gelarnya namanya SPKR itu ya, SPRM ya. Aku lupa. Dulu tuh namanya SPKR, belum diganti jadi Rehab Medik istilahnya. Jadi calon-calon dokter spesialis yang mendampingi atau mengobati orang-orang yang recovery fisik ya, fisioterap. Kalau fisioterapis ada sekolahnya, ini mah dokternya yang mendampingi rehabilitasi medik ya, gitu. Itu PPDS Rehab Medik, PPDS Obgyn ya, obsteri dan ginekolog ya, yang biasa meriksa kehamilan, yang membantu persalinan itu kan dokter itu spesialis dalam, sama spesialis SPPD ya, spesialis penyakit dalam, spesialis kesehatan jiwa ya, SPKJ, sama nemenin spesialis, aku lupa ya, 2 lagi, spesialis tulang gitu ya. Nah, kenapa ngedampingi? Karena ya tadi, ngejaga buat sehat mental teman-teman. Jadi ketika kemarin baca rilis dari Kementerian Kesehatan, di bawah rumah sakit vertikal, di bawah Kementerian Kesehatan itu ada ribuan PPDS yang disurvei, ternyata menemukan 2000 lebih mengalami gejala depresi kan, depresi ringan. Itu bukan hal yang aneh karena, dan bukan berarti wah kasihan nih pada depresi, pada nggak sehat mental. Nah, ini mau aku bahas teman-teman ya, apa yang terjadi di PPDS, seperti apa pendidikan profesi dokter spesialis itu, dan kenapa aku sharing ini supaya teman-teman juga
barangkali mulai nih kalau punya anak nanti ya, punya keponakan, mempersiapkan, karena kita ternyata butuh banyak dokter spesialis ya. Dokter umum mungkin lumayan agak banyak, tapi yang maju jadi spesialis itu jarang banget, karena salah satunya beratnya itu bukan karena sekolahnya mahal, ada bullying, bukan, tapi memang kuliahnya berat jadi dokter spesialis itu. Nah, ini mau aku ceritain ya teman-teman. Jadi aku ngedampingin 4 tahun karena kenal dengan ketua-ketua program, ketua-ketua PPDS-nya, ya aku diminta buat ngebantu training kesehatan mental sama nge-training baca jurnal teman-teman. Nah, ini yang mau aku sharing ya. Jadi kalau di dunia akademis, di dunia ilmuwan itu teman-teman ya, kalau di dunia psikologi mah, kalau kita baca jurnal maka ada toleransi kesalahan dari penelitian. Toleransi kesalahannya tuh 0,05. Jadi kalau masih nyampe 0,05 itu masih ditoleransi, masih dianggap benar si penelitiannya. Jadi toleransi kesalahannya cuma 0,05. Artinya dari 100 kali mencoba masih diperbolehkan 5 kali salah gitu. Kalau penelitian sosial kayak psikologi mah teman-teman. Tapi kalau penelitian medis kayak kedokteran, toleransinya nggak 0,05 dong, nggak boleh. Kebayang nggak dari 100 kali percobaan 5 mati, banyak. Jadi 5% itu udah kebanyakan. Makanya kalau di dunia medis, di dunia kedokteran, penelitian-penelitiannya itu ambang toleransi kebenarannya itu harus 0,01. Jadi dari 100 kali percobaan, ya gagalnya itu cuma 1 ya. Jadi dari 100 kali ngobatin, ya yang matinya itu cuma 1 lah. Kasarnya kayak gitu, ini kasarnya. Artinya tingkat presisi detailnya itu harus beneran serius gitu. Kalau penelitian sosial kayak psikologi lah, kita melakukan konseling, kan membangun pertanyaan ya lewat probing dan lain-lain. Kalau salah nanya ya tinggal ngulangi lagi, nanya lagi kan. Tapi kan kalau di kedokteran nggak bisa, apalagi spesialis bedah misalkan. Kita motong sesuatu itu kan, ngebedah sesuatu itu kan harus sekali sayatan, makanya si pisau bedah tuh tajamnya luar biasa kan. Kenapa sekali sayatan yang nggak bisa dicoba lagi kan kalau salah? Atau yang spesialis obgyn yang melakukan operasi sesar katakanlah, ketika ngebedah perut tuh, ngebelah perut, nyayat, motong perutnya kan harus sekali jadi, seret gitu. Lalu kemudian keterampilan presisi dalam ngejahit bekas operasi dan lain-lain kan juga harus presisi. Maka toleransinya tinggi teman-teman. Otomatis tingkat stresnya pasti tinggi kan, harus presisi dan lain-lain, ya otomatis bebannya, ekspektasinya juga tinggi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi tingkat level stresnya tinggi. Nah, orang tuh jadi gini, awal-awal kalau orang awam melihat pola interaksi antara senior, junior, atau dosen, mahasiswa di PPDS, seolah-olah terjadi pembulian ya, dimaki lah, dimarahin lah, ya karena memang tingkat presisinya tinggi teman-teman. Ini bukan berarti aku mau membenarkan bahwa boleh memaki dan memarahi di PPDS ya. Teman-teman harus tahu bahwa yang dipertaruhkan di situ adalah nyawa teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan. Dan makanya kalau dokter udah pakai gelar dokter spesialis itu berarti nangani kliennya tuh udah banyak teman-teman. Jadi kalau di ilmu psikologi aja, jadi psikolog aja ada istilahnya stase ya. Kita itu diminta untuk nangani kasus minimal 7 atau 8 kasus yang spesifik loh. 7 dan 8 kasus terkait topik tertentu, belum tentu satu klien. Jadi satu kasusnya belum tentu satu klien. Bisa jadi 4 klien, 5 klien ya. Kayak sahabat saya tuh Pak Taufik tuh, psikolog klinis anak. Nangani kliennya tuh sampai satu kasus itu, satu stase itu nangani kasusnya bisa puluhan. Jadi kalau tugasnya ada 7 stase, bahkan sekarang mah katanya 8 stase, 8 kasus, ya berarti kali 10 atau kali 20, ya bisa 100-an. Artinya udah berpengalaman banget megang. Jadi kalau seseorang jadi dokter spesialis, dia udah megang kasus banyak. Dan kasusnya nggak boleh sembarangan kan gitu ya. Makanya kalau di Bandung tuh kan di RSHS, banyak dosen dokter PPDS ya. Orang-orang yang sedang belajar jadi dokter spesialis itu memang kayak gitu. Dan memang level stresnya tinggi. Tapi ini mah aku mau sharing, bayangin aja ya, bukan cuman ketika berprakteknya, bahkan ketika membaca jurnalnya aja juga udah berat. Jadi
teman-teman bayangin gini, kalau baca koran, baca majalah gampang ya. Tapi kalau baca jurnal, teman-teman, baca jurnal ilmiah itu nggak bisa sembarangan. Kenapa? Berat bacanya. Jadi mulai latar belakang, landasan teori, penelitian sebelumnya. Aku aja yang S2 psikologi sosial, awal semester untuk membiasakan baca jurnal itu kepala vertigo, teman-teman. Dan bukan cuma aku, teman-teman seangkatan tuh punya beban yang sama kayak gitu. Jadi, kalau nanti teman-teman ngelihat data screening dan kaget, wah parah nih, PPDS aja stres dan depresi, ya karena memang bebannya lumayan. Dan itu berarti bahwa orang-orang yang lagi kuliah PPDS barangkali juga, ya PPDS zaman now nih, generasi milenial atau Z, barangkali juga memang belum punya habit ilmiah dalam membaca jurnal dan mengkaji gitu. Nah, ini yang pengen aku sharing dan pengen aku persiapkan teman-teman, bahwa memang dan ini juga udah niatan, udah upaya bagus dari Kementerian Kesehatan untuk nge-screening kesehatan mental ya, karena mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Dan ini yang persenannya banyak adalah yang gejala depresi ringan. Masih bisa banget diobati dengan apa? Dengan habit, dengan kebiasaan. Gitu, teman-teman. Ya, itu komentar aku tentang PPDS ya, yang katanya 2000 orang lebih udah terkena gejala stres ringan. Ya, aku mau sharing bahwa bukan berarti mewajarkan ya dan lain-lain. Terus, oh ya, kalau bullying gimana? Aku bisa ngejamin sih sebenarnya bukan bullying ya sebetulnya. Karena ya tadi ya, tingkat presisinya tinggi, membuat otomatis para dosen dan dokter senior itu memang harus keras gitu ya. Keras dalam artian bukan berarti mau menghina orangnya dan merendahkan orangnya, bukan. Tapi untuk menjamin tingginya level keselamatan. Teman-teman sadar nggak bahwa kita kekurangan banget dokter spesialis paru-paru ketika terjadi pandemi. Padahal itu penting banget. Saking jarangnya. Dan harus presisi kan. Level kematian ketika endemi atau pandemi itu tinggi. Nah, makanya ini juga yang harus jadi pemahaman dan perhatian kita semua. Dan mudah-mudahan nih teman-teman mau ya menyiapkan generasi-generasi yang mau jadi dokter spesialis. Sekarang udah mulai jarang orang tuh mau jadi dokter spesialis ya. Biasanya udah jadi dokter tuh udah capek, udah nggak mau. Jarang orang yang mau jadi PPDS ya, mau ikut PPDS, program pendidikan dokter spesialis, karena lama, berat, nggak mudah, nggak murah. Luar biasa. Itu aja, mudah-mudahan video ini membantu memberikan pemahaman baru tentang kesehatan mental. Izin Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.